Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jeremia dari Mentor JJ Interior Design Course. Pada kesempatan kali ini, pada JJ Mentor Deep Dive, kita akan membahas mengenai skill yang tidak diajarkan di kampus, tapi sangat berpengaruh sebagai interior designer pemula. Jadi, kalau kamu sudah jago render, portfolio kamu sudah bagus, lalu kamu juga sudah pede masuk ke desainer konsultan interior design, tapi setelah 3-6 bulan kalian masuk ke dalam konsultan interior design, ide kamu sering diganti, lalu revisi yang nggak habis-habis, dan juga kerjanya selalu lembur, mungkin kalian mulai berpikir kayaknya gue nggak cocok, atau kayaknya gue nggak cukup bagus deh di konsultan interior ini. Tapi masalahnya itu bukan sering muncul di kemampuan desain, melainkan karena ada skill yang nggak pernah diajarin di kampus, padahal justru itu menentukan kamu akan naik atau akan stuck. Yang pertama, kita akan belajar mengenai materi adaptasi dulu baru idealis. Jadi ketika di kampus, karya kalian itu sering disebut karya sebagai karya personal. Tapi kalau di konsultan, karya itu milik karya perusahaan. Dan kamu akan mengalami yang namanya layout direvisi oleh senior, lalu konsep yang disederhanakan, dan juga detail-detail yang dipotong karena budget tidak mencukupi. Jadi jangan sampai kalian merasa minder atau merasa kurang percaya diri karena beberapa faktor tersebut. Karena balik lagi, ketika kalian masuk ke dalam konsultan desainer interior, kalian harus mengikuti arahan ataupun struktur yang sudah ada di konsultan tersebut. Dan kesalahan paling umum sebagai desainer junior adalah yang pertama itu baper ketika banyak revisi. Lalu revisi itu bukan berarti hasil kamu jelek. Jadi revisi itu merupakan salah satu kalibrasi standar yang ada sehingga kamu bisa menyesuaikan dengan kemampuan ataupun standarisasi dari konsultan tersebut. Jadi di konsultan itu kalian harus belajar cara berpikirnya senior seperti apa, lalu cara melihat desain secara komersial, dan cara menyesuaikan diri dengan DNA kantor. Jadi yang cepat naik itu bukan yang paling keras mempertahankan idealisme, tetapi yang paling cepat membaca arah. Oke, kita akan masuk mengenai kamu masuk sistem bukan studio pribadi. Nah, ketika kalian di kampus, mungkin kebanyakan dari kalian penamaan atau naming file di komputer ataupun di laptop kalian itu sangat berantakan. Nah, kalau di konsultan itu, kalian tidak bisa menulis nama file dengan seenak kalian ya. Jadi, file kamu itu harus bisa dilanjutkan ke orang-orang lainnya. Misalkan harus dilanjutkan lagi ke bagian drafter, lalu dilanjutkan lagi mungkin ke senior designer ataupun ke lead designer. Jadi yang perlu diperhatikan adalah layer kalian harus rapih, lalu naming file juga harus jelas, lalu drawingnya harus sesuai dengan template dari company tersebut. Kenapa? Karena kamu bukan kerja sendiri lagi. Jadi ketika kalian ataupun ketika rekan kerja kalian ingin mencari file tersebut, dapat mudah ditemukan dan tidak perlu menanyakan kepada kamu file tersebut ada di lokasi mana. Dan juga kembali lagi, kamu itu balik ke dalam sistem perusahaan tersebut. Oke, teman-teman bisa lihat coba contoh di samping sebelah kanan ini. Ini merupakan salah satu contoh penamaan ataupun naming file yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ketika kalian membuat folder, pastikan ada nama folder di depan untuk nama project tersebut. Lalu untuk angka di depan ini merupakan urutan ataupun angka project di urutan keberapa. Misalkan di urutan ke-114 ada project A misalkan. Nah, kalian harus membuat folder terlebih dahulu, lalu di dalam folder baru ada beberapa kategori lagi, subkategori lagi. Biasanya itu dipecah menjadi beberapa bagian tergantung dari penulisan ataupun naming file dari konsultan yang berbeda-beda ya. Tapi biasanya yang dibedakan itu dari sisi 3D untuk file-file SKP atau SketchUp, lalu file 2D untuk file-file gambar kerja seperti gambar kerja di AutoCAD ataupun di SketchUp Layout, dan juga file-file untuk dokumen-dokumen seperti pembuatan presentasi, lalu BOQ ataupun quotation, dan juga beberapa MOM meeting yang mungkin di file yang terpisah lagi. Nah, untuk penamaan file tersebut mungkin di setiap konsultan berbeda-beda ya teman-teman. Tapi untuk salah satu contoh yang bisa saya ambil, ini salah satu contoh penamaan file yang mungkin bisa teman-teman ikuti lagi, seperti penamaan file AutoCAD di bawah ini ya.
ini ada CD, SD, lalu ada penamaan gamker, layout, dan nama project. Nah, yang pertama ini adalah CD dan SD. Ini merupakan singkatan dari proses kalian sedang di tahap yang mana. CD merupakan construction drawing, lalu SD merupakan schematic design. Nah, selanjutnya baru proses pekerjaan ini sudah sampai di tahap mana. Misalkan masih di tahap layout, berarti penamaannya adalah SD_layout. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam gambar kerja, berarti penamaannya adalah CD_gambar kerja atau gamker disingkat. Dan yang terakhir adalah nama project tersebut. Nah, ketika kalian sudah membuat berbagai macam project, penamaan ini cukup penting atau penamaan ini cukup krusial karena ketika kalian ingin melihat lagi project-project sebelumnya ataupun ingin melihat lagi project-project yang sudah kalian kerjakan, kalian dapat dengan mudah menemukan lokasi file-file tersebut. Dan ini satu hal juga yang jarang kalian sadari, kalian itu akan sedang dinilai setiap harinya oleh para senior dan juga lead designer, tapi dari beberapa faktor berikut. Seperti cara kamu respon setiap kali kalian diberikan revisi, kalian harus tetap tenang, kalian harus tetap mengikuti arahan dari senior, jangan sampai kalian membantah, bisa dibilangnya, jangan sampai kalian tidak menerima ketika kalian diberikan revisi dari senior, dan lalu ada juga cara bagaimana kalian follow up setiap tugas-tugas yang diberikan. Jangan sampai ketika kalian sudah mengerjakan tugas sudah selesai sebelum dari batas waktu yang ditentukan, kalian hanya diam saja dan tidak memfollow up tugas selanjutnya ataupun memfollow up hasil kerja kalian ke senior designer. Kenapa? Karena ketika kalian menghambat proses tersebut, dan pasti di satu titik senior designer akan melihat proses pekerjaan kalian seperti apa. Jadi ketika kalian sudah selesai bekerja, harus segera cepat-cepat berkoordinasi lagi dengan senior untuk tugas selanjutnya ataupun untuk dicek oleh desainer senior hasil pekerjaan kalian seperti apa. Dan yang terakhir adalah cara kamu handle kesalahan. Nah, jangan sampai ketika kalian tahu kesalahan yang sudah dibuat ataupun ketika kalian sudah sadar atas kesalahan-kesalahan kalian yang sudah dibuat seperti apa, jangan sampai kalian mengelak untuk membela diri. Kenapa? Karena kembali lagi, untuk ilmu dan juga pengalaman memang untuk senior itu kan lebih banyak dibanding kalian sebagai junior designer. Jadi ketika kalian sudah tahu salah, jangan sampai kalian terlihat seperti berlagak pintar, padahal memang di mata senior itu pekerjaannya memang pekerjaan salah. Kenapa? Karena ketika kalian salah dalam merespon revisi-revisi tersebut, kalian akan dicap langsung negatif oleh senior-senior ataupun oleh lead designer. Itu sangat berbahaya dan juga sangat merugikan kalian sebagai junior designer interior. Jadi kembali lagi, reputasi itu dibangun dari detail-detail yang kecil. Kadang yang bikin karir lambat itu bukan karena kalian kurang kreatif, tapi karena kalian dianggap tidak reliable dalam dunia profesional. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas mengenai kecepatan dan mental lebih penting dari sempurna. Jadi ketika di kampus kita diajarkan memang untuk sempurna ya. Jadi setiap kali mengerjakan tugas kita dituntut untuk mengerjakan semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Tapi kalau di konsultan kita akan mengalami beberapa kendala atau beberapa masalah seperti presentasi dengan klien tiba-tiba harus dimajukan menjadi besok pagi. Lalu revisi layout tiba-tiba diminta selesai sore ini juga. Nah, di titik ini kamu perlu belajar satu hal penting. Perfect tapi terlambat itu sama dengan gagal. Dan juga on time dan solid itu menandakan kamu profesional. Kenapa? Karena ketika kamu mengerjakan segala sesuatu ataupun mengerjakan revisi-revisi tersebut, tetapi kamu tidak dapat deliver dengan waktu yang ditentukan, maka tugas yang diberikan kepada kamu bisa dibilang gagal. Kenapa? Karena kalian tidak bisa memberikan atau menyiapkan materi presentasi yang diperlukan secepat mungkin. Jadi banyak junior itu terlalu lama mengutak-ngatik detail kecil karena takut salah. Padahal di dunia kerja yang dihargai adalah decision making yang cepat, problem solving yang cepat, dan juga stabil di bawah tekanan. Jadi yang bertahan di industri ini bukan yang paling kreatif, tapi yang paling tahan tekanan dan juga konsisten. Mungkin topik yang selanjutnya ini merupakan topik yang cukup krusial ya, yaitu jangan hanya kalian jago di visual, tetapi harus menguasai teknis juga.
Mungkin ini salah satu tamparan yang cukup keras untuk kalian sebagai junior designer interior. Kadang kalian terlalu fokus terhadap 3D dan juga mood board, tapi sangat lemah di detail-detail teknis ya. Ketika kalian masuk ke tahap detail joinery 1:5, lalu potongan custom furniture, lalu koordinasi dengan MEP, dan juga konflik ketika kalian mengukur di lapangan, banyak dari kalian itu mulai bingung dan juga mungkin bisa dibilang bingung karena harus melakukan seperti apa. Nah, di sini kalian jangan sampai terlalu terpaku dengan 3D dan juga mood board yang sudah kalian buat saja. Karena di desain konsultan ini biasanya salah satu yang paling penting adalah kalian harus memahami detail-detail teknis seperti detail sambungan, detail gambar kerja, detail furniture, dan juga koordinasi dengan konsultan-konsultan lain. Contohnya seperti konsultan MEP. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa lihat, di gambar samping ini merupakan salah satu contoh dari detail-detail yang perlu kalian buat. Di gambar ini merupakan detail dari potongan plafon, lalu di bawah adalah detail merupakan dari potongan furniture atau kabinet kredensa, dan gambar yang terakhir adalah gambar detail ataupun gambar untuk kebutuhan MEP. Jadi memang semua gambar ini tidak kalian buat dalam proses pembuatan 3D. Tapi proses-proses dalam gambar kerja dan juga skematik desain lah. Nah, ini perlu diperhatikan juga, jangan sampai kalian lemah dalam proses pembuatan detail-detail seperti ini. Jadi di konsultan ini, kepercayaan itu naik ketika kamu bukan cuma bisa membuat desain yang terlihat bagus, tapi bisa memastikan desain itu bisa dibangun ya. Jangan sampai desain yang bagus, tetapi kalian tidak memperhatikan detail-detail desain, sehingga kontraktor ataupun tukang di lapangan jadi bingung cara pembuatannya seperti apa. Jadi semakin kamu kuat di teknis, semakin cepat juga senior percaya dan kamu dapat memegang lebih banyak tanggung jawab lagi. Dan itu yang bikin karir kalian loncat. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah baca ruangan sebelum kalian berbicara ya. Nah, yang dimaksud dari baca ruang sebelum berbicara adalah ketika di dalam meeting, tidak semua momen itu harus kalian isi ya. Karena ada struktur atau hierarki yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ada junior designer, lalu ada senior designer, ada lead designer, dan juga director. Nah, jangan sampai kalian pada saat meeting melompat atau skip untuk posisi senior dan juga lead pada saat berbicara. Karena yang perlu diperhatikan pada saat kita meeting, posisi junior adalah membantu senior dan juga lead untuk membantu presentasi ataupun bisa dibilang sebagai operator. Jadi jangan sampai kalian sebagai junior malah mengganggu flow presentasi tersebut ya. Jadi skill yang jarang diajarkan itu adalah ketika kalian harus tahu kapan harus speak up, lalu kalian harus tahu kapan harus mendengar, kalian juga harus tahu kalian harus tahu siapa decision maker di posisi tersebut. Jadi ketika kalian meeting, yang perlu perhatikan adalah sebagai junior designer, kalian harus bisa mengoperasikan presentasi tersebut, lalu kalian harus bisa mencatat MOM dengan lengkap, karena itu salah satu faktor yang sangat penting sebagai junior designer. Ketika kalian sudah menulis MOM dengan lengkap, nanti pada saat selesai meeting, senior dan juga lead designer akan sangat terbantu dengan kehadiran kalian pada saat meeting tersebut. Dan yang terakhir, yang perlu diperhatikan adalah mulai berpikir sebagai partner, bukan hanya sebagai desainer ya. Nah, di kampus itu kalian sering desain itu dinilai dari konsep ya. Tapi kalau di konsultan, desain itu dinilai dari beberapa faktor, seperti budget, timeline, visibility, dan juga profit. Nah, yang pertama budget. Budget ini memang beberapa konsultan itu sangat terpaku dengan budget. Kenapa? Karena baik lagi, setiap klien yang masuk ke dalam proyek tersebut, pastinya mereka sudah memiliki budget tersendiri. Jadi jangan sampai kita sebagai junior designer malah menggunakan material-material atau menggunakan desain-desain yang tidak masuk ke dalam budget tersebut. Itu teman-teman perlu perhatikan yang pertama. Lalu ada timeline. Nah, timeline di sini bisa dibilang adalah urutan waktu pekerjaan dari awal sampai dengan akhir. Jangan sampai kalian terlalu fokus di dalam proses pembuatan 3D, detailing 3D, dan menghambat pekerjaan-pekerjaan lainnya. Karena
proses desain itu kan banyak ya. Jangan sampai kalian hanya stuck di satu proses saja dan menelantarkan proses-proses yang lainnya. Lalu visibility dan juga profit. Nah, ini sepertinya lebih masuk ke dalam sisi bisnis dari konsultan tersebut. Jadi teman-teman juga perlu koordinasi dengan senior designer, lead designer, dan juga dengan director untuk masalah-masalah ini. Jangan sampai kita mengganggu ataupun malah mengacaukan dari sisi profit dari konsultan tersebut ya. Jadi desain yang bagus itu bukan yang over budget sampai dengan 40% ya. Karena kalau misalkan kita over budget sampai dengan 40%, nanti otomatis klien itu akan mundur. Kenapa? Ya karena mereka tidak memiliki budget sebesar itu. Jadi kembali lagi, kita sebagai junior designer jangan sampai idealisme itu menghancurkan kita sebagai designer ya. Nah, saat kamu mulai bertanya apakah ini realistis, apakah ini udah sesuai dengan anggaran, dan apakah ini efisien untuk dibangun, di situ kamu mulai naik level. Kenapa? Karena kamu tidak lagi berpikir sebagai mahasiswa, tapi berpikir sebagai profesional yang berada di dalam konsultan desainer interior. Oke, yang terakhir ini adalah poin yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi yang cepat naik itu biasanya bukan yang paling estetik, bukan yang paling idealis, dan juga bukan yang paling render. Tapi yang tidak baper saat direvisi, cepat adaptasi dalam sistem, stabil di bawah tekanan, lalu kuat di teknis, dan juga mengerti sisi bisnis. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah kita tetap harus bisa merender dengan bagus, kita harus bisa tetap mempertahankan sisi estetika kita dalam sisi mendesain, tapi jangan sampai poin-poin tersebut menjadi penghalang kita sebagai desainer untuk memperhatikan poin-poin malah yang lebih penting ya. Tadi seperti tidak baper saat kita direvisi, kita bisa cepat beradaptasi, lalu stabil di bawah tekanan dan juga deadline. Ini salah satu yang paling penting ya. Dan kita juga harus kuat di dalam teknis, kembali lagi dalam pembuatan gambar kerja dan juga koordinasi dengan konsultan-konsultan lain seperti MEP, arsitek, sipil, bahkan dengan estimator maupun dengan tukang-tukang di lapangan. Jadi skill teknis membuat kamu diterima kerja seperti rendering, modeling, dan juga pembuatan 3D design. Skill profesional di sini adalah skill-skill yang seperti kalian dapat beradaptasi dengan cepat, dapat membantu tim dalam saat bekerja, tepat waktu, detail oriented, dan juga kuat di sisi teknis. Jadi kalau kamu masih di 1 sampai dengan 2 tahun pertama, fokus bangun reputasi internal terlebih dahulu. Karena di konsultan desain interior itu, reputasi sama pentingnya dengan portfolio. Mungkin sekian dulu untuk penjelasan materi mengenai skill yang tidak diajarkan di kampus, tapi menentukan karir kalian sebagai interior designer. Terima kasih sudah mengikuti dan sudah menonton untuk pembahasan materi kali ini. Mungkin kalau dari teman-teman ada ingin bahas topik selanjutnya yang ingin kita bahas lebih detail lagi, boleh ditulis di section kolom komentar di bawah, dan bisa juga join di JJ Interior Design Course untuk kita belajar lebih dalam lagi dan bertemu untuk membahas mengenai topik-topik yang teman-teman ingin bahas. Sampai jumpa lagi di JJ Mentor Deep Dive selanjutnya.